Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Di hari yang Minggu ini kita boleh bangun pagi. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan kita diberi nafas hidup untuk memuliakan Allah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru, hari yang indah, hari Tuhan di mana kami datang boleh diberi kesempatan untuk memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Allah. Allah yang kami percaya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus untuk mengerti maksud dari rancangan-Mu. Maksud dari kehendak-Mu untuk kami lakukan. Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan ini kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kami percaya firman yang kami baca ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun menjadi berkat saluran berkat nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohonkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di kitab Wahyu pasal 22 bagian penutup. Bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan hidup untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk membaca perikop demi perikop, topik demi topik dari hari ke hari, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 22 ini, kita sampai pada topik penutup dari kitab Wahyu. Sungguh anugerah Allah, sungguh kesempatan yang Allah berikan, sukacita yang besar untuk memahami maksud dan rencananya buat kita semua umatnya yang percaya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam pembacaan kita. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-18. Mulai dengan topik penutup. Firman Tuhan berkata, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan kata yang terakhir dalam kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-21 berkata amin. Amin itu punya arti jadilah kehendak-Mu ya Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku, tapi jadilah kehendak Allah di dalam hidup setiap orang yang percaya, yang setia, yang menuruti firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi poin penting kita pagi hari ini? Kita bersyukur bahwa apa yang kita sudah baca ini mengingatkan kita
bahwa apa yang dilihat, yang disaksikan ya oleh Rasul Yohanes itu tepat dan benar. Dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini dia, yang pertama. Yang kedua, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab nubuat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab nubuat ini, apa yang dulu terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, itu saling berkaitan satu dengan yang lain di dalam kitab nubuat ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu ini, berkaitan juga di dalam perjanjian lama. Dalam tepat perkataan ini saling berkaitan. Ya, kita membaca dan kita perhatikan di dalam Ulangan, ya, Ulangan pasalnya yang keempat ayat kedua. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi pesan firman-Nya itu jangan ditambahi dan jangan dikurangi dalam kitab nubuat ini. Dan apa hubungannya dengan kitab Ulangan? Ya itulah firman Tuhan. Kita tidak boleh kompromi dan mengkompromikan firman Tuhan ini. Intinya bahwa apa yang tertulis dalam kitab ini, kita turuti saja. Kita menuruti saja. Setia saja dengan perkataan nubuat ini. Jangan tambah-tambahi seperti yang dilakukan banyak hamba Tuhan yang menyesatkan orang. Ya, aku melihat masuk ke neraka, masuk ke surga. Halo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak penyesat-penyesat yang membingungkan, menyesatkan jemaat. Sehingga jemaat seolah-olah lebih mempercayai dia daripada isi kitab firman ini. Isi dari kitab nubuat ini. Ya. Mengapa demikian? Akhir zaman ini banyak penipu. Banyak orang mencari nama untuk kemuliaan dirinya sendiri. Sementara firman Tuhan ini diabaikan. Dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Perhatikan kitab Wahyu pasal 20 ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Perhatikan, siapakah yang dimaksud dengan kalimat ini? Perhatikan ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Perhatikan, dia menangkap naga, si ular tua itu ya. Terus kemudian, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dan lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Apa arti yang kita baca hari ini? Penyesatan kepada jemaat Tuhan. Jemaat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa dia bisa melihat, dia masuk
rohnya dibawa ke neraka melihat penyiksaan. Ada melihat presiden, ada melihat pendeta si A, si B. Lalu dia bisa berjalan-jalan. Tidak ada di dalam Alkitab. Dan yang perhatikan, yang masuk ke dalam dan yang ditangkap oleh malaikat itu, dan dikatakan ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan, mengikatnya 1000 tahun lamanya, dan dilemparkan ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memateraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, suku-suku, bahasa-bahasa, segala orang yang mudah disesatkan. Itu adalah pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Itu adalah pekerjaan Satan, si ular tua. Orang-orang yang dipengaruhinya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mau mengakui bahwa Satan dan iblis itu seolah-olah berkuasa. Hati-hati jangan sampai disesatkan. Hati-hati jangan sampai mau ikut-ikut dan mempercayai para penyesat-penyesat itu. Alkitab mengatakan jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Ya. Karena memang banyak orang kita melihat sendiri. Mereka bisa masuk ke neraka, melihat sana sini, lalu masuk ke surga, melihat sana sini, lalu lapor kepada jemaat, aku pergi ke sini dan pergi ke situ. Ingat Bapak Ibu, kita harus menguji apa ya, sesuai dengan isi firman Tuhan yang kita baca. Bahwa yang masuk ke sana jurang maut itu adalah iblis dan Satan. Jadi kalau ada yang menambahi, hukuman sudah disediakan. Pohon kehidupan dia tidak akan dapat dan terima. Bahkan dia menambahi, hukuman sudah disediakan baginya. Inti daripada pembicaraan topik kita, penutup kitab Wahyu ini Bapak Ibu. Turuti apa yang firman Tuhan katakan. Setia dengan firman Tuhan yang dikatakan. Yang tertulis ini tepat dan benar. Tidak perlu tambahi, tidak perlu kurangi. Sehingga hidup kita mau seturut dengan firman-Nya. Ya, dikatakan ayat 21, 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari hidup kita mau seturut setia, menuruti firman Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan dengan perkataan hamba Tuhan yang pelin-pelan, yang seolah-olah membenarkan, menambahi semaunya sendiri. Kita harus menguji kembali dengan firman Tuhan ini. Ya, kita bersyukur firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita senantiasa, untuk senantiasa menuruti firman-Nya. Biarlah pagi hari yang indah ini, di penutup kitab Wahyu pasal 22 ini, kita mau melihat, menyaksikan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Turuti kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu ya Allah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.